Fungsi rangka yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Sebagai tempat pembentukan sel darah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4 jenis tulang, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan atas atau humerus. Tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau halang. Dan tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebrata. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Sendi diartrosis dibagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Ada 3 jenis jaringan otot yang menyusun tubuh manusia, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ada beberapa macam gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak, antara lain rickettsia, osteoporosis, fraktura, artritis, lordosis, kiposis, dan skoliosis. Hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan dan membukanya dinding sporangium tumbuhan paku. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti.